Hello friends, welcome back to our class. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan materi melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, penggunaan hak harus diseimbangkan dengan kewajiban kita ya friends ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum memperoleh hak. Kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, friends. Nah, apa saja contoh-contoh kewajiban kita? Nah, contohnya yang pertama, mematikan televisi setelah selesai menonton TV. Kedua, menyimpan sepatu di dalam rak. Ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Keempat, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, di dalam kewajiban kita ada hak orang lain ya, friends ya. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan hak orang lain, friends. Nah, contohnya kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab ya, friends. Jadi tidak sembarangan melakukan kewajiban, apalagi melakukan kewajiban dengan terpaksa. Itu tidak boleh ya, friends ya. Nah, di sini ada contoh pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab nih, friends. Apa saja? Nah, yang pertama, menghargai makanan yang dimasak ibu ya. Nah, jadi di sini kewajiban kita itu kita harus makan apa yang dimasak oleh ibu ya ataupun mama ya. Dan kita harus menghargai makanan yang dimasak oleh ibu ataupun mama kita ya, friends ya. Tidak boleh tidak memakan makanan ibu atau mama atau membuang-buang makanan tersebut ya. Itu tidak boleh ya, friends ya. Itu artinya tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Kewajiban kamu apa? Datang ke sekolah dengan tepat waktu ya. Jadi walaupun kewajiban kamu datang ke sekolah, ya itu kewajiban kamu datang ke sekolah. Tetapi kalau kamu datangnya terlambat, tidak tepat waktu, berarti sama saja kamu melaksanakan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga apa? Membuang sampah ke tempat sampah. Kewajiban kamu adalah membuang sampah, tetapi tidak membuang sampah di sembarang tempat ya. Itu tidak boleh ya. Contoh kamu membuang sampah di depan pintu atau di halaman sekolah atau di halaman rumah, itu tidak boleh. Atau contoh kamu lagi naik mobil terus kamu buang sampahnya keluar dari jendela mobil, itu tidak boleh ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kewajiban kamu apa? Mengikuti upacara bendera. Tetapi kalau kamu mengikuti upacara bendera tidak tertib, itu sama saja kamu melaksanakan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab, sehingga kamu harus mengikuti upacara dengan tertib. Di saat upacara berlangsung, kamu harus berbaris dengan rapi, tidak boleh ribut, tidak boleh berbicara dengan teman. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab memberi banyak manfaat ya, friends ya. Apa saja contohnya? Nah, contohnya contoh manfaatnya apa? Kebersihan rumah terjaga sehingga lingkungan menjadi nyaman untuk ditinggali ya. Kalau kamu selalu membersihkan rumah, menjaga kebersihan, maka lingkungan menjadi nyaman untuk kamu tinggali. Terus yang kedua, datang tepat waktu sehingga kita tidak ketinggalan pelajaran. Kalau kamu datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, maka kamu tidak akan ketinggalan pelajaran. Teman-teman yang sedang belajar juga tidak akan terganggu ya. Kalau kamu telat, nanti teman-teman kamu terganggu. Teman-teman lagi mendengarkan guru, tiba-tiba jadi tidak fokus karena kamu datangnya terlambat. Karena melihat kamu datangnya terlambat dan ibu guru pun berhenti untuk menjelaskan pelajaran. Karena kamu tiba-tiba datang ke kelas dengan terlambat ya, itu tidak boleh ya. Jadi bagi siapa yang terlambat, diusahakan jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Seandainya nanti udah masuk kembali ke sekolah ya.
Nah, yang ketiga apa? Yaitu fasilitas umum terjaga kelestariannya sehingga semua orang dapat menggunakannya ya. Nah, fasilitas umum ini kamu menggunakan fasilitas umum itu harus dengan penuh tanggung jawab ya. Tidak boleh sembarangan ya, friends ya. Contoh fasilitas umum apa saja? Ada taman ya. Contoh taman. Itu adalah fasilitas umum ya. Jadi kamu tidak boleh mengotori taman tersebut ya. Karena kamu harus menjaga kelestariannya sehingga semua orang juga dapat menggunakannya ya. Oke, sampai di sini mengerti? Jika ada yang belum dimengerti, tanyakan Miss ya. Jangan malu untuk bertanya. Dan dibaca-baca kembali bukunya, buku pendampingnya halaman 57 ya. Nah, di situ ada pembahasan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Oke, sampai di sini dulu ya, friends. Penjelasan Mi. Thank you.